Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Rifdatus Sunnah dengan bahasan dari Qawaid Qur'aniyah, kitab yang berbicara tentang kaidah-kaidah di dalam Al-Quran, yang berbicara tentang kaidah-kaidah kehidupan, baik itu di dalam berkeluarga dan di dalam bermasyarakat. Kitab yang ditulis oleh Syekh Umar Al-Muqbil hafidhahu ta'ala, di mana kita akan melanjutkan kembali di dalam kaidah yang ke-18. Malam hari ini kita akan melanjutkan kaidah yang ke-18 dari kaidah Qur'aniyah. Kaidah yang ke-18 ini adalah berbicara tentang senjata makan tuan. Senjata makan tuan atau tuan makan senjata. Mana yang benar coba? Senjata makan tuan atau tuan makan senjata ini? Senjata makan tuan, yaitu sebuah ungkapan seseorang yang menginginkan atau merencanakan sebuah keburukan, perbuatan buruk ataupun zalim, dan ternyata kezaliman dan keburukan yang dia rencanakan kembali kepada dia sendiri. Itulah yang disebut dengan ungkapan senjata makan tuan, yaitu seorang yang merencanakan perbuatan kezaliman, keburukan atau kejahatan, dan ternyata kejahatan yang dia telah rencanakan kembali kepada pelakunya yang merencanakan. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun kaidah tersebut diambil di dalam ayat Al-Quran dalam surat Fatir, ayat yang ke-43. Surat apa? Fatir ayat 43. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli.
rencana dan perbuatan jahat itu hanya akan menimpa orang yang telah merencanakan, atau rencana dan perbuatan jahat itu hanya akan menimpa seorang yang merencanakan kejahatan itu sendiri. Dalam Al-Quran surat Fatir ayat yang ke-43. Dari sini kita mengambil pelajaran jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Wala yahikul makru as-sayyi'u illa bi ahli, dan tidaklah makar keburukan kejahatan kecuali akan menimpa kepada dia sendiri, orang yang merencanakan perbuatan itu sendiri. Maknanya apa? Sebuah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, baik itu kejahatan yang dilakukan dengan ucapan fitnah, zalim, tuduhan-tuduhan palsu, kemudian menjatuhkan kehormatan, ataupun kejahatan-kejahatan yang dilakukan dari perbuatan, misalnya memukul, mencuri, melukai, menumpahkan darah, ataupun juga perbuatan kezaliman yang dia lakukan dengan cara-cara yang lain, dengan hartanya, mengambil tanpa hak, menipu, maka ingat jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, wala yahikul makru sayyi'u illa bi ahli. Tidaklah suatu rencana keburukan kejahatan yang dia lakukan kecuali akan kembali kepada dia sendiri. Kapan waktunya ketika kembali kepada dia? Entah kapan, itu Allah yang tahu. Tapi kan saya sudah sakit hati, pengennya lihat langsung. Ya itu kan kepenginnya orang yang dizalimi. Mungkin Allah tampakkan langsung, mungkin enggak. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa perbuatan jahat, perbuatan buruk itu enggak gratis. Perbuatan jahat dan perbuatan kezaliman itu tidak gratis, pasti Allah balas. Ini yang harus kita Yang harus kita yakini. Ini yang harus kita yakini. Entah Allah balas langsung kasih cash, atau langsung Allah balas besoknya, atau mungkin Allah balas keburukannya, kejahatannya minggu depan, atau mungkin tahun depan, dan mungkin nanti 20 tahun lagi, kita nggak tahu. Yang harus kita yakini bahwa perbuatan kejahatan, makar yang buruk, kezaliman yang dilakukan seseorang kepada saudaranya, nggak ada yang gratis, gitu maknanya. Pasti Allah ganti, Allah balas. Sehingga Allah sebutkan wala yahikul makru sayyi'u illa bi ahli. Dan tidaklah perbuatan jahat itu kecuali akan menimpa diri sendiri. Ini yang harus kita yakini. Ya. Cuman memang seringkali kita tidak ditampakkan. Ada yang mungkin ditampakkan, ada yang mungkin nanti. Kalau umumnya orang kan kalau dizalimi pengen dia melihat secara langsung balasannya. Pengen lihat langsung balasannya sehingga dia menjadi tenang. Ya, alhamdulillah tuh balasannya kan. Ya. Tetapi terkadang Allah Allah itu lebih paham. Terkadang Allah tidak langsung kasih cash balasannya, tetapi juga mungkin Allah tunda. Bukan hilang itu enggak, bukan lewat enggak,
cuma ditunda. Namanya perbuatan kejahatan Allah balas langsung, itu cuma dua, langsung atau ditunda. Jadi nggak ada yang ketiga, lewat. Nggak ada. Yang namanya kejahatan, makar itu apa? Allah pasti balas, cuman balasnya itu bisa sekarang, bisa besok, bisa tahun depan. Bahkan kalau seandainya di dunia belum kelihatan balasannya, nggak bakalan lolos. Kapan? Akhirat. Itu. Nggak bakalan terlepas nanti. Nggak bakalan terlepas. Kapan? Nanti pada hari kiamat nggak bakalan lolos. Ya. Maka Allah mengatakan ayat yang mulia ini sebagai bentuk kabar bahwa apa? Ya, sebuah kejahatan, kezaliman cepat atau lambat, cuman cepat atau lambat, hilang nggak ada. Balasannya apa? Pasti akan segera Allah beri, segera Allah balas. Ya, baik nanti ataupun besok, yang penting cepat atau lambat. Disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-70. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wuffiyat kullu nafsim ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Wa wuffiyat kullu nafsim ma amilat. Dan setiap orang itu akan dibalas yang telah dikerjakan. Baik itu perbuatan baik ataupun buruk. Pasti Allah akan balas, itu sudah pasti. Wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Dan Allah lebih tahu tentang yang dikerjakan. Walaupun yang jadi korban nggak tahu, Allah tahu, gitu maknanya. Walaupun yang jadi korban nggak tahu, nggak terasa, nggak merasa kalau sedang dizalimi, tenang, Allah itu tahu, begitu maknanya. Ya. Dan akan dibalas perbuatannya. Walaupun mungkin korban ini tidak memiliki apa, memiliki kemampuan untuk membalas, tenang, Allah Pak balas. Walaupun mungkin ketika perbuatan kejahatan keburukannya di dunia belum terungkap, belum terbongkar, tetapi ingat, Allah itu apa? Allah itu tahu. Wa huwa a'lam. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu yang telah dikerjakan mereka. Walaupun di dunia lolos. Ya. Walaupun mungkin di dunia sudah ada balasan. Di penjara misalnya. Itu bukan sebagai apa? Bukan sebagai pengurangan akhirat. Belum. Kan hanya apa? Dunia, hukum dunia, hukum akhirat belum. Ya. Walaupun manusia ya tidak ada yang mengetahui, tetapi ingat Allah tidak apa? Tidak buta. Allah tidak tuli, Allah tahu. Ya. Tapi gimana itu Ustaz? Saya lihat ada orang yang dolim tuh. Tapi kok uripe kepenak banget ya. Rizkinya lancar. Malah jadi pejabat loh. Ya. Ini misalnya sama. Ya. Kok hidupnya enak banget ya. Ya. Dunianya lancar. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jangan tertipu. Jangan sampai kita apa? Tertipu. Oh kalau gitu enak yang dolim ya, hidupnya enak itu. Itu tertipu namanya. Ya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Pak, di dalam membalas itu bisa langsung, bisa nanti. Bukan berarti ketika ada orang yang jahat, orang yang dolim, kemudian hidupnya itu lancar, kemudian kehidupannya itu kelihatannya enak. Bukan itu ukurannya. Allah belum memberi balasan.
Atau mungkin aslinya hidupnya itu apa? Hidupnya nggak tenang, bisa aja walaupun nampaknya kelihatannya baik, kelihatannya enak, kelihatannya seger, tapi di belakangnya, wah, kita nggak tahu. Kenapa? Karena perbuatan jahat itu nggak ada yang gratis. Tidak ada yang gratis. Ya. Pasti ada balasannya. Entah lewat mana Allah yang lebih tahu. Entah dengan cara apa Allah yang lebih paham. Bisa lewat penyakit, bisa lewat anak yang kelawan, ya. Bisa juga lewat apa? Lewat musibah. Bisa juga lewat apa? Lewat sakit yang gak sembuh-sembuh, macam-macam lah. Allah lebih tahu cara balasnya, tahu. Allah lebih paham. Ya. Karena balasan yang Allah timpakan gak harus sama. Dia zalim, misalnya dengan korupsi 1 miliar. Terus duitnya dia 1 miliar hilang, nggak harus begitu. Bisa lebih berat dari yang dia lakukan, sama. Bisa lebih berat dari yang sudah dilakukan. Ya. Yang pasti Allah melambatkan, bukan apa? Bukan Allah meloloskan, itu bukan. Ya, berbeda kalau hukum dunia. Kalau hukum apa? Dunia. Kenapa? Karena yang menghukumi adalah manusia. Yang menghukumi hakim manusia, beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Namanya manusia, ya, bisa berubah-ubah hukumannya. Betul, jemaah. Manusia wajar. Ya. Kemarin A, sekarang B, biasa. Yang harusnya sekian tahun berubah, biasa. Apalagi kalau sudah dikasih apa? Sudah dikasih yang warnanya merah. Langsung matanya jadi hijau. Kasihnya warna merah, matanya berubah hijau, coba. Itu. Belum lagi manusia tidak tahu tentang apa yang ada di dalam hatinya, itu manusia nggak tahu. Ya. Itu kalau yang menghukum manusia. Jauh dengan hukuman yang Allah Subhanahu wa taala akan apa? Yang Allah pasti akan membalas. Karena balasan Allah tidak harus ditampakkan kepada manusia. Kemudian dengan cara apa Allah lebih tahu balasannya, itu Allah lebih tahu. Enggak harus dia zalim sesuai kezalimannya dia dibalas di situ, tidak. Tetapi yang harus kita yakini Allah itu tahu dan balasannya itu cepat atau lambat akan apa? Akan segera dia nikmati itu. Ya. Kemudian mungkin Allah tidak segera membalas keburukannya, kejahatannya, karena Allah menginginkan biar dikasih apa? Kesempatan tobat, begitu. Tobat le, begitulah kalau katanya orang. Ya. Bukan berarti itu senang hidupnya enak, oh enak ya tuh tolim, enggak. Tetapi Allah itu lagi melambatkan biar dikasih kesempatan tobat. Ya. Wah, selama ini ya. Jadi kalau orang yang banyak orang yang melakukan keburukan, kejahatan kepada saudaranya kemudian hidupnya enak, itu bukan apa? Bukan sebagai nikmat, malah hati-hati model begitu. Ya. Malah apa? Harusnya takut. Ya. Kenapa dibiarkan? Ya. Dibiarkan. Orang jahat kok kayaknya hidupnya enak. Oh, itu bukan malah senang, harusnya lebih takut. Ya. Kenapa? Dengan diistilahkan di dalam agama dengan istidraj. Diistilahkan dengan istidraj. Ya. Seperti jenengan kalau naik tangga, ya, baru naik 1-2 tangga jatuh sakit, tapi nggak terlalu. Tapi coba kalau sudah sampai di ujung jatuh. Oh, bisa ngeri itu. Bisa bukan sakit lagi. Sakit apa? Sakit yang segera selesai.
alias meninggal pisang dari ujung. Itulah maknanya Allah membiarkan, bukan Allah apa? Meloloskan, hanya menunda begitu. Hanya menunda. Ya. Dan juga harusnya kita percaya dengan apa yang Allah sampaikan, kita yakin yang Allah sebutkan. Apa itu? Wala yahikul makru sayyi'u illa bi ahli. Dan tidaklah perbuatan keburukan dan kejahatan, kezaliman kecuali akan menimpa dia sendiri. Itu sudah pasti, itu yang harus kita yakini. Ya, percaya. Percaya dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita seringkali lebih percayanya ucapan apa? Ucapan orang sih. Ya. Kalau dokter yang ngomong, Pak, jenengan ini sakitnya udah berat, makanya harus dikurangi ini, diperbanyak yang ini buahnya. Ya, kalau jenengan nggak nurut, Pak, ya seminggu kayaknya jenengan meninggal, Pak. Kira-kira apa? Langsung semangat kira-kira dia. Wah, takut mati. Ya udahlah, ikutin langsung, percaya bener. Ya, padahal belum tentu. Tentu namanya manusia, bisa benar bisa salah. Tetapi ini Allah yang mengatakan. Ya, Allah yang mengatakan wala yahikul makru sayyi'u. Tidaklah suatu perbuatan makar keburukan jahat illa bi ahli, kecuali akan menimpa dia sendiri. Kenapa seringkali kita lebih percaya ucapan manusia dibandingkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian kenapa terkadang Allah tidak langsung membalas dengan keburukan? Karena untuk melatih kesabaran orang yang didolimi, untuk melatih kesabaran orang yang didolimi. Ya. Bukan ketika didolimi kemudian dia balas dengan dolim yang sama. Itu maknanya. Ya. Memang dia doang yang bisa begitu, saya juga bisa. Bukan begitu. Tetapi Allah menunda itu biar orang yang didolimi itu sabar. Kemudian melatih apa? Melatih kesabaran diri ketika didolimi. Bukan membalas dengan apa? Dengan perbuatan yang sama. Ya. Itu diantaranya Allah menunda. Biar orang yang didolimi itu melatih kesabaran. Ya. Saya sudah sabar ini. Sabar kan ada batasnya. Ya, katanya orang kan ada begitu ya. Sabar itu nggak ada batasnya. Ya. Lu katanya sabar itu sampai 3 kali. Saya udah 2 kali nih. Akhirnya apa? Nggak sabar. Ya. Bahkan udah lebih dari 3 kali saya sabarnya. Udah 7 kali. Waduh. Namanya sabar itu bukan ada ukuran jumlah. Ya, namanya sabar itu bukan ada ukuran jumlah 3 kali mau 10 kali, enggak. Sabar itu bukan sampai tua, bukan. Sabar itu bukan sampai pensiun, bukan. Tetapi sabar itu ibadah, ya berusaha, ada apa? Ada ya kesungguhan di dalam melatih begitu. Sehingga Allah pun demikian. Bukan ketika difitnah balas dengan fitnah, ya. Tenang, Allah itu enggak zalim. Allah itu tahu kezaliman manusia. Allah lebih tahu. Sehingga Rasul pun mengingatkan la dharara wa la dirar. Ya. Dan perbuatan mudarat jangan dibalas dengan mudarat yang sama. Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Dan dari ayat tadi, kaidah tadi tentang senjata makan tuan, ya, adalah sebagai pengingat untuk kita. Apa itu? Berusaha menjauhi berbuat dolim. Berusaha untuk menjauhi perbuatan dolim. Baik itu dengan lisan, dengan perbuatan, dengan tangan.
berusaha untuk menjauhi dari perbuatan zalim walaupun mampu dan gak ada yang lihat sekalipun, tahan gitu maknanya. Ya. Zalim itu nggak harus yang besar, ada yang kecil. Ya. Zalim lewat apa? Lewat tangan dengan suara motor yang bising. Ya. Ini namanya zalim nggak gratis. Ya, tengah malam pulang se-RW dengar semuanya suaranya begitu. Iya, sekarang dia begitu. Ya. Allah nggak apa? Nggak buta. Atau lewat suara tipnya yang ya kencang, ya lo ini kan dalam rangka apa, bersenang-senang. Iya bersenang-senang, tapi jangan sampai tengah malam dong. Orang kan mau tidur, ini enggak, suara speakernya kencang, ya sampai jendela aja getar coba. Lu bener, ya seakan-akan di waktu tertentu apa? Untuk merayakan bersenang-senang bersama-sama, ganggu bareng. Ya. Ya kalau siang masih mending, suaranya pun cuma terlalu kencang. Ini kan kadang-kadang enggak. Oh ini kita lagi merayakan. Ya. Merayakan apa? Merayakan kemerdekaan, bukan begitu. Ini sampai jam 3 malam, sampai ada yang menjelang subuh. Ya, enggak lihat apa itu ada bayi nangis. Wah, ada orang tua yang lagi sakit, ya, ada orang yang besok harus kerja, nggak bisa tidur. Jangan merayakan, bukan begitu. Doakan yang baik, ya, kemudian apa, ya, lanjutkan apa, cita-citanya untuk membangun kebaikan, membangun apa, yang membangun kecerdasan bangsa, bukan begitu. Ya, kadang mungkin kalau orang yang berjuang meninggal dulu tahu akan begitu mungkin apa ya jengkel juga mungkin. Merayakan bukan begini, belajar yang rajin begitu. Ini kan enggak, ya sini sana ya Allah, nggak bisa tidur saya. Ya pengalaman mas, pas depannya sih masalahnya. Ya pas depan rumah sama. Ya, sampai jam 3 malam, Allahu Akbar. Ya. Nah, jadi apa? Berusaha untuk apa? Untuk menjauhi perbuatan zalim walaupun apa? Walaupun mampu. Ya. Kenapa? Namanya kezaliman itu ya nggak ada yang gratis. Atau dengan apa? Dengan ucapan tadi fitnah. Atau bukan dengan ucapan ataupun dengan apa? Perbuatan, tapi lewat asap. Asap, misalnya asap rokok. Oh, itu memang gak dolim itu. Ya. Dolim sama. Ya. Loh saya nggak mukul kok. Iya nggak mukul. Saya nggak ambil duitnya. Iya tapi asapnya itu loh. Ya. Kan juga di situ ditulis jelas. Bahaya. Terus gimana kalau pengen nggak zalim? Ya udah, sedot tuh asapnya, jangan dikeluarin, telen tuh nggak zalim. Betul, ya itu baru nggak zalim itu. Tahan, tuh masuk ya ke perut, nggak usah keluarin, itu nggak zalim, buat sendiri. Ini kan enggak di tempat umum banyak anak-anak, udah kayak ya kayak nggak ada apa, nggak ada kesalahan aja. Ya orang sudah apa, sudah tutup mulut, sudah begini-begini, nggak paham juga itu. Nah maka hati-hati ikhwah, yang punya jabatan walaupun mampu untuk melakukan korupsi, ya, tahan. Allah tahu, dan nggak ada yang gratis, tidak ada yang gratis. Walaupun punya pengikut, punya anak buah, punya bawahan, ingat, ya, hati-hati, perbuatan ente itu nggak bakalan lolos. Cuman Allah lagi menunda. Mentang-mentang punya jabatan, menggunakan kekuasaannya, ya, sehingga mendolimi manusia.
Lihat, Allah balas. Dan terkadang Allah membalas ketika orang-orang yang didzalim sudah lupa. Sudah lupa. Nggak ada yang gratis, cuman 2. Segera atau dilambatkan, cuman itu sudah. Ya. Punya uang, dia gunakan untuk apa? Kejahatan. Hati-hati. Allah katakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dan jika engkau berbuat baik, kebaikanmu itu akan kembali. Dan apabila engkau berbuat buruk, maka keburukan yang kau lakukan akan kembali kepada engkau sendiri. Surat Al-Isra ayat yang ke-7. Ya. Wa in asatum falaha. Dan jika engkau berbuat buruk, keburukan tersebut akan kembali. Sehingga jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka yang namanya kejahatan itu seperti senjata makan Tuhan. Ya, kelak Allah akan balas. Entah lewat caranya model bagaimana, Allah lebih tahu. Nah, kita kembali ke ayat tadi, surat Fatir ayat yang ke-43. Adapun asal dari ayat ini, kalau kita baca dari ayat sebelumnya, ayat yang ke-42, itu berbicara mengkisahkan orang-orang musyrikin Quraisy. Ini disebutkan juga oleh Al-Imam Qurtubi dalam mentafsirkan ayat tadi. Ceritanya begini, saya singkatkan. Jadi orang musyrikin itu sebelum Rasul diutus, mereka sudah biasa gaul sama orang ahlul kitab, sama orang-orang ahlul kitab, ya, baik itu ya orang Yahudi ataupun orang Nasrani kala itu. Dan dia orang-orang musyrikin Quraisy melihat, ya, orang Yahudi itu ada nabinya, tahu mereka. Nabi Musa mereka punya nabi. Orang Nasrani mereka punya anak, ya, yang dijadikan ikutan siapa? Nabi Isa. Kemudian mereka nih orang-orang musyrikin mengatakan kepada ahlul kitab, kami kalau ada nabi yang diutus kepada kita, pasti kita beriman. Kalau ada nabi yang diutus kepada kita seperti diutus kepada kalian seorang nabi, kami akan beriman dan dapat hidayah. Kemudian Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka, yaitu dari dari penduduk Quraisy, yaitu Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya jauh api dari jauh api dari panggang. Ya, tidak sesuai kenyataan. Padahal disebutkan dalam ayat sebelumnya, ayat yang ke-42, wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Mereka orang musyrikin dahulu bersumpah, nggak tanggung-tanggung bersumpah dengan benar-benar sumpahnya, la in ja'ahum nadhirun, kalau nanti datang seorang nabi peringatan, seorang pengingat yang memberi peringatan kepada kami, la yakununna ahda min ihdal umam, kami pasti akan dapat hidayah karena kami nanti akan ikut. Kami akan menjadi pengikutnya dan kami akan beriman dan kami menjadi orang yang kami adalah kaum yang mendapatkan hidayah dari umat-umat. Falamma ja'ahum nadhirun, ketika datang seorang yang Allah utus yaitu Nabi Muhammad SAW datang sebagai rasul, sebagai nabi, ma zadahum illa nufura. Ternyata mereka ya tadi, ya, jauh api dari panggangnya, alias ucapan mereka cuman ucapan palsu. Ketika datang seorang nabi mereka nggak beriman. Apa alasannya? Istikbaron fil ardi, sombong. Masa nabinya begini? Masa nabi itu anak yatim? Katanya mereka. Ya. Masa nabinya itu pengembala kambing? Harusnya raja dong. Yang lain lagi, masa nabinya modelnya begini? Harusnya dari malaikat. Macam-macam.
Enggak cuma sombong, wa makaru sayyi'i, dan mereka membuat makar-makar, ya. Mereka pun membuat keburukan-keburukan, menfitnah, ya, kemudian menzalimi, sampai apa? Sampai membunuh pengikutnya, ya. Dan mereka apa? Terus melakukan makar. Barulah Allah katakan ayatnya setelahnya, itu yang 43, wala yahiqul makaru sayyi'u illa bi ahli. Dan ketahuilah bahwa apa? Perbuatan jahat dan keburukan itu akan kembali kepada pelakunya. Itu, ya. Jadi ayat ini tadi aslinya berbicara, ya, tentang orang-orang musyrikin, tetapi diambil kaidah bahwa perbuatan mereka yang mereka berbuat makar kepada Rasul, kembali keburukan kepada mereka. Benar. Abu Jahal, ya, dia membawa teman-temannya 20 orang untuk mengepung Rasul, berusaha ingin menebas Nabi SAW. Ternyata makar mereka dia yang ketebas di perang Badar. Betul. Itu Abu Jahal, ya. Umayyah bin Khalaf sama, ketika masih di Mekah ngomong sambil ngasih makan kuda. Umayyah bin Khalaf ngono, Muhammad, tahu kuda ini? Ini kuda paling kuat di sini, ya. Kemudian saya kasih makan dari makanan yang paling mahal. Kelak saya akan membunuhmu di atas kuda ini. Apa kata Rasul? Justru, ya, justru kami yang akan membunuh engkau. Betul, mati juga di perang Badar. Itu makar mereka, ya. Maka perbuatan buruk itu nggak bakalan kemana-mana. Perbuatan zalim itu nggak bakalan hilang, ya. Lihat Suraqah bin Malik, ketika Rasul hijrah itu diumumin di Mekah, yang dapat Muhammad ataupun Abu Bakar, satu kepalanya 100 onta, baik itu hidup ataupun mati. Suraqah langsung pulang ngambil apa? Pedang. Tahu tanda-tanda Rasul larinya kemana. Jadi ketika hijrah itu bukan nggak ada yang tahu, ada yang tahu, di antara Suraqah bin Malik. Ketika dia sudah sampai di belakang Rasul, dia sudah mencabut pedangnya, ternyata apa? Kudanya dia masuk apa? Terperosok masuk ke pasir. Sehingga dia yang tadi naik kuda kenceng mau membunuh Rasul dari belakang, kudanya apa? Kudanya masuk, ya, kakinya masuk pasir yang depan. Kira-kira orangnya gimana? Nyungsep lah. Orangnya apa? Nyungsep. Ya, ibaratkan kepalanya masuk pasir dulu begitu. Ya. Kemudian dia tarik lagi kudanya, ya, dan tarik lagi, dia naik kuda kembali, kejar lagi bawa pedang. Ternyata sebelum sampai Rasul, kudanya kembali masuk kakinya yang depan ke pasir dan akhirnya nyungsep. Dan itu dia ulang sampai 3 kali. Kualat nih saya begitu. Ya, akhirnya apa? Akhirnya balik dia ke Mekah. Nah itu. Ya, lihat Fir'aun. Bagaimana keadaan Fir'aun ketika mengejar dengan pasukan yang besar, mengejar Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya, sudah sampai di mana? Di depannya lautan yang luas, Laut Merah. Fir'aun sudah bangga dulu, nggak bisa lari dia. Ya, maju hancur, mundur acur. Gitu kan. Katanya siapa? Fir'aun. Ternyata makarnya Fir'aun apa? Yang tenggelam siapa? Ya Fir'aun. Padahal dia mengatakan nggak bakalan nyebrang dia. Kenapa? Hancur dia, tenggelam. Mundur, acur juga sama kita. Ternyata yang tenggelam, yang hancur siapa? Fir'aun. Lihat tentara Abroha yang datang dari negeri Yaman untuk menghancurkan Ka'bah dengan membawa pasukan besar dan kurang lebih membawa 10 apa? Ya, gajah gede-gede. Datang dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah. Apa yang terjadi? Kehancuran bukan Ka'bah. Kehancuran bukan menimpa Ka'bah, tetapi kehancuran justru kehancuranlah yang mendatangi mereka, habis total. Tuh. Jadi tenang jamaah. Ya. Jadi apa? Ayat tadi menenangkan. Dan Allah sebutkan dalam ayat yang lain dalam surat Yunus ayat yang ke-23,
innama bagyukum ala anfusikum, sesungguhnya kezaliman yang kalian lakukan akan kembali kepada kalian. Entah nanti kembalinya modelnya seperti apa, Allah lebih tahu. Makanya kalau kita mungkin lagi kena apa, hidupnya nggak tenang, anaknya ngeyel, utangnya banyak, cobalah muhasabah diri, barangkali saya itu selama ini ada zalim ke orang. Mungkin begitu. Jangan langsung nyalahkan orang dulu, barangkali ada yang sudah kita melakukan kezaliman kepada orang, bisa dengan lisan, dengan perbuatan, ya. Sehingga Allah mengkabarkan tentang Luqman ketika menasihati anaknya, disebutkan dalam surat Luqman ayat yang ke-16. Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin, wahai anakku, sesungguhnya perbuatan yang engkau lakukan walaupun sebesar biji sawi, ya, biji sawi, fatakun fi sakhratin aw fis samawat, baik itu yang dilakukan itu fi sakhratin, yang terdapat di mana perbuatannya, takun fi sakhratin, yaitu di batu, sudah kecil di batu nggak kelihatan, au fis sama, ataupun di langit nggak kelihatan luas, au fil ardi, ataupun di bumi, ya, nggak kelihatan, nggak terbongkar, nggak ketahuan, lolos di dunia. Apa kata Allah? Ya'ti bihallahu, Allah pasti akan mendatangkan. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha lembut dan akan mengkabarkan, maha tahu. Itu ya'ti bihallah, Allah akan, ya, datangkan perbuatan itu walaupun orang nggak tahu, walaupun dirahasiakan, walaupun banyak orang yang ya, yang tidak tahu, tetapi Allah tahu. Jadi nggak ada yang lolos, cuman Allah tunda, kemudian Allah balas dengan, ya, dengan yang sesuai yang dia lakukan, atau bisa dengan cara yang lain, ya, atau bisa dengan cara yang lain. Seandainya sampai mati belum dapat balasan yang dia lakukan, tenang. Kapan itu? Di akhirat Allah pasti akan akan balas. Makanya ada yang disebutkan hadis Nabi tentang hadis bangkrut. Rasul pernah mengatakan, atadruna manil muflis, tahu nggak kalian orang yang bangkrut? Taunya sahabat, orang bangkrut nggak punya usaha, nggak punya uang. Tetapi Rasul mengatakan, orang yang bangkrut, orang yang membawa pahala sholat, zakat, puasa, haji, tetapi dia lupa zalim ke saudaranya. Padahal diterima tuh sholatnya, puasanya, hajinya, zakatnya, tapi dia zalim kepada saudaranya, maka akan akan dibalas. Dengan apa ketika di akhirat? Diambil pahalanya, diambil pahala sholatnya, diambil pahala puasanya, diambil pahala sholatnya. Naudzubillah, sholat 5 waktu dalam sehari semalam, ya, subuh-subuh enak-enak tidur, bangun, ternyata pahalanya diambil orang. Haji sudah susah payah nungguin, nabung bertahun-tahun, nunggu berapa tahun sekarang? Berapa tahun? 30 tahun. Ternyata pahalanya diambil orang gara-gara zalim itu. Zakat sudah dia usaha susah payah, siang malam pagi sore, ternyata pahala dari zakatnya diambil orang, ya, buat balas kezaliman. Puasa, ya, sudah puasa sebulan full, puasa Ramadan, menahan lapar, menahan syahwat, ya, ternyata pahalanya buat orang. Jengkel nggak tuh gitu kan, gara-gara zalim. Sehingga tidak ada perbuatan jahat, perbuatan zalim yang lolos sampai akhirnya, sehingga kalau seandainya dia nggak punya pahala dari dari ibadahnya, tenang, orang yang dizalimi punya dosa nggak? Punya. Nggak apa-apa, ente nggak bisa bayar dengan pahala, saya punya dosa, langsung ditransfer tanpa minta nomor rekening, ya, tanpa minta nomor rekening, langsung transfer dosa tuh, ya. Apalagi yang berkaitan dengan dengan kehormatan, darah, dan juga nyawa, ya. Sehingga jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka
Kaidah ini adalah mengajarkan kepada kita agar kita berusaha untuk menjauhi perbuatan jahat, zalim, dan juga keburukan, baik itu kezaliman dengan lisan, dengan tangan, dengan perbuatan, kehormatan, ataupun harta. Nas'alullah al-afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Silakan kalau ada yang mau bertanya yang mungkin bisa dijawab. Apabila kita tahu orang yang kita sayangi berbuat zalim, apakah kita punya kewajiban untuk mengingatkan? Karena kita khawatir jika Allah menurunkan balasan, kita tidak akan berkena. Kalau kita tahu tentang kezaliman seseorang, ya, maka boleh kita mengingatkan. Kenapa? Karena Rasul mengatakan dalam hadisnya, ya, dalam hadisnya itu unsur akhaka zaliman au madluma. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Loh, kok bisa yang zalim ditolong, diingatkan? Itu namanya nolong. Ya, yang dizalimi biar selesai dia apa? Yang dizalimi biar apa? Biar tidak berlanjut kezalimannya. Maka boleh seorang mengingatkan orang yang zalim sebagai bentuk kasih sayang kepada dia agar dia tidak mendapatkan apa yang telah dia lakukan, keburukan, ya, tidak mendapatkan balasan dari keburukannya. Maka boleh kita mengingatkan, ya, boleh kita mengingatkan, ya, sebagaimana Rasul tadi mengatakan demikian, ya, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Maknanya apa? Yang berbuat zalim, ketika kita tahu, kita tolong dengan apa? Mengingatkan biar tidak berlanjut. Dan orang yang dizalimi juga apa? Tertolong dengan apa? Kezalimannya tidak berlanjut. Naam. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah juga memberikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana orang yang sudah berbuat zalim kemudian dia sudah minta maaf, apakah ini tetap dia akan mendapatkan balasan? Pertama, dosa itu ada dua. Yaitu dosa pertama adalah dosa yang dilakukan itu berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin puluhan tahun nggak pernah sholat, ini dosa besar. Sekarang tobat, sholatnya rajin, semoga Allah ampuni, selesai. Kemarin gak pernah puasa 50 tahun misalnya, lama banget 50 tahun. Sekarang tobat, akhirnya dia puasa wajib tambah puasa sunnahnya, semoga Allah ampuni, selesai. Karena tobat. Tetapi dosa yang kedua yang berkaitan dengan Bani Adam, dengan manusia, maka ini belum selesai dengan tobat. Terus bagaimana? Kalau pernah menfitnah, gak cukup dia, maaf, saya pernah memfitnah jenengan, pernah menjatuhkan nama baiknya,
merobek kehormatan ini nggak selesai. Nggak sekedar minta maaf. Tapi itu benar-benar untuk apa? Dia berusaha, kalau dia dulu pernah memfitnah dengan apa? Fitnah yang nggak benar, maka dia apa? Dia sampaikan. Kalau dulu pernah memfitnah di depan umum, dia sampaikan di depan umum. Dulu saya pernah menfitnah begini-begini di sini, sekarang saya tobat, saya sampaikan, saya sudah apa? Sudah bertobat, dan orang ini ya tidak sesuai yang saya tuduhkan. Tobatnya sesuai. Kalau itu berkaitan dengan kehormatan, kalau berkaitan dengan harta, nggak cukup. Saya tobat. Kenapa? Saya korupsi. Kapan? Dulu waktu kerja, waktu saya masih menjabat ini, tobat jenengan? Iya, belum selesai. Duitnya mana? Kan begitu. Jenengan korupsi berapa dulu? Ya sekitar 3 miliar sih. Ya duitnya mana? Kan begitu. Duitnya siapa itu? Nah, begitu. Ya. Belum lagi dalam urusan yang lainnya. Kenapa? Kalau dosa yang dilakukan kepada hamba sesama manusia ini nggak selesai dengan tobat, tetapi hak yang dulu pernah dia rampas harus diselesaikan. Sebelum datangnya hari di mana harta sudah nggak ada harganya. Harta sudah nggak ada harganya. Karena apa? Karena dengan pahala bayarnya. Yang tadi disebutkan dengan hadis muflis, hadis bangkrut. Itu dengan cara tobatnya. Kenapa? Karena yang namanya perbuatan keburukan itu nggak ada gratis. Pasti Allah datangkan itu balasan apa? Sesuai yang dia lakukan, baik nanti ataupun besok. Ya, baik dengan balasan yang sama ataupun lewat cara yang lain. Itu kalau berkaitan dengan sesama manusia. Ya. Dia sudah ada usaha, tapi orangnya dulu yang saya pernah ambil uangnya, orangnya sudah pergi, nggak tahu saya mau minta maaf kemana. Ya, yang ada usaha dulu, ada usaha, cari dulu kerabatnya, saudaranya. Ya, yang penting ada usaha. Ya, kemudian setelah ada usaha yang maksimal, ya, kemudian dia bertobat dan sudah melaksanakan dari apa? Dari amalan dia, dari tobatnya, ya semoga Allah memaafkan, semoga Allah mengampuni. Tetapi kalau belum, maka ini pun tidak selesai. Allahu a'lam. Gitu Pak. Nah, berbeda dengan dosa yang dilakukan kepada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan satu lagi. Jika kita sudah memaafkan orang yang menzalimi kita, tapi kita memutuskan untuk menjaga jarak karena masih terikat dengan bagaimana, apakah itu dosa? Ya, kalau kita sudah memaafkan orang yang pernah berbuat zalim, tetapi kita jaga jarak, ya untuk menjaga, boleh tidak boleh? Oh, boleh. Rasul pernah melihat Wahsy. Rasul pernah melihat Wahsy. Wahsy itu yang bunuh pamannya di perang Uhud. Dia bukan perang, dia itu bukan, nggak ada urusan sama Wahsy, tetapi memang dia pengen bunuh apa? Hamzah biar apa? Biar merdeka. Maksudnya biar dia lepas dari ya majikannya. Intinya dia bukan karena perang, karena memang niatnya membunuh Hamzah. Rasul ketika lihat Wahsy, otomatis Rasul sudah memaafkan, sudah masuk Islam. Wahsy itu sudah masuk Islam. Tapi dia dulu yang pernah membunuh pamannya. Kalau membunuh dalam perang masih mending, dia ini enggak. Dia enggak ikut perang, enggak. Enggak ikut perang Wahsy. Rasul ngelihat di Mekah, sudah masuk Islam. Ketika lihat wajahnya, Rasul mengatakan, Wahsy, kamu akan menjauh dari saya lah. Jaga jarak. Ya, itu Rasul. Boleh nggak boleh? Rasul sudah memaafkan. Tetapi itulah, ya, memaafkan. Rasul sudah maafkan Wahsy, dia sudah masuk Islam. Tapi Rasul mengatakan, Wahsy, sudah, kamu akan menjauh dari jaga jarak sama saya. Khawatir ingat dengan apa yang pernah dia lakukan, keburukan itu. Ya, walaupun Rasul sudah maafkan. Ya, nah gitu. Bagaimana juga yang lain ketika kita sudah maafkan orang itu, nggak masalah, maaf. Ya bukan memutus, tidak.
tetapi khawatir apa? Khawatir terjatuh kepada doliman yang sama, atau mungkin malah kita akhirnya jadi benci terus. Sudah, jaga jarak, bukan memutus, bagaimana Rasul pernah melakukan demikian kepada Wahsy. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.